Bab 078. Unchle Iwan Tupi. Suara rengekan itu datang dari Agustin yang sama keadaannya dengan Kalia, belum sepenuhnya sehat. Beruntung Audrey tidak tertular sebab Zahwa membatasi interaksi mereka kemarin demi kebaikan bersama. Oh ya. Ya sudah, Unchle antar ke toilet. Kalian duluan saja keluarnya. Aku akan menyusul. Atas ucapan itu, Zahwa dan Kalia langsung berjalan keluar menuju bangunan utama villa di mana keluarga Wirya ternyata sudah hampir berkumpul semuanya di sana. Pagi ini adalah acara pemberkatan Irna dan pasangan di salah satu gereja yang hanya akan dihadiri oleh keluarga inti dan kerabat dekat kedua mempelai saja demi keintiman acara. Pesta pernikahan akan berlanjut nanti malam dan di sana segala tamu barulah berhadir. Gugup. Jangan ditanya. Zahwa hampir-hampir tidak bisa menahan perasaan yang sejujurnya sangat menyiksa itu. Tenggorokannya kering kerontang belum lagi jantungnya yang tidak bisa tenang sejak dini hari tadi ketika dirinya disuruh bangun untuk berias hanya semakin memperburuk keadaannya saja. Zahwa hanya menjadi teringat ucapan Kalia saja yang mengatakan kalau akan banyak tamu undangan berhadir yang datangnya dari kolega suami dan ayahnya Irna yang kebanyakan ia menjadi kolega Wirya juga. Bukan hanya keluarga Wirya yang harus Zahwa hadapi namun sekarang adalah orang-orang luar alias publik halayak ramai. Ini akan menjadi kali pertama bagi Wirya datang ke sebuah acara dengan bukan Renata yang ada di sisinya sekaligus menjadi penampilan pertamanya setelah perceraiannya dulu. Memikirkannya kembali saja, tangan Zahwa hampir saja tremor jika saja tidak ia buat mengepal sebagai pengendalian diri. Tangan Aunty dingin sekali, ucap Audrey yang sejak tadi menggenggam tangannya selagi mereka berjalan. Zahwa meringis mendengar itu. Iya, Aunty sedang gugup sekali sayang. Biar aku pegang terus tangannya Aunty, kata Momi kalau pegangan tangan nantinya tangannya menjadi hangat, sampai ke hati. Don't be nervous, Aunty. Ucapan lugu itu bersamaan dengan genggaman tangan dari jari mungil Audrey yang mengerat berhasil mengurangi sedikit kegugupan yang Zahwa rasakan. Kalia, kamu jalan ke mobil terlebih dahulu. Ada yang sedang ingin aku katakan kepada Zahwa sebentar. Hampir saja sudah tiba di bangunan utama villa, suara Wirya di belakang menghentikan langkah kedua. Wanita itu. Oke. Kalia hanya menyahut demikian tanpa menanyakan apapun karena dia segera mengerti kalau Wirya sedang ingin memiliki ruang berdua saja dengan Zahwa. Dia menjauh pergi bersama si kembar hingga kini menyisakan Zahwa dan Wirya saja yang berdiri saling berhadapan. Kenapa? Tanya Zahwa dengan kepala yang mendongak. Wirya terdiam beberapa saat, jari tangannya bergerak untuk menyelipkan rambut Zahwa ke belakang telinga. Hari ini, apapun yang terjadi, jangan pernah pergi dari sisiku. Mendengar itu, entah kenapa Zahwa menjadi menahan napas dan semakin tercekat tenggorokannya. Kenapa? Akan ada banyak sekali tamu, Zahwa. Wirya menghela napas setelah mengatakan itu. Sejujurnya aku agak keberatan mengajakmu. Bukannya karena aku tidak ingin, sama sekali tidak. Aku hanya mengkhawatirkan keadaanmu. Menghadapi keluargaku saja aku sudah tidak mampu melihat tekanan yang kamu rasakan. Apalagi dengan publik yang tidak bisa aku kendalikan. Aku paling tidak suka kehidupanku menjadi konsumsi orang-orang begitu tapi karena pekerjaanku yang mengharuskan banyak memiliki koneksi, aku menjadi tidak bisa menahannya. Zahwa masih terdiam namun kekakuan di tubuhnya semakin terasa. Akan ada banyak sekali tatapan tidak mengenakan yang akan tertuju kepada kita. Aku yakin sekali dan harus mengatakan itu agar kamu mengerti situasinya. But just remember one thing. Wirya mengangkat dagu Zahwa dengan jari jempol dan telunjuknya yang mengapit area itu. You're worth it for me, sayang. I'm lucky to have you. Apapun perkataan orang-orang cukup ingat kembali kata-kata itu. Jangan sampai omongan mereka membuat kamu merasa rendah diri. Mereka tidak mengerti, sama sekali tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Jadi, just don't give a fuck with them.
Hidup kita yang menjalani dan apapun pendapat mereka, adalah hal yang paling tidak penting di dunia ini. Mereka mengatai tanpa berpikir dan kita pun harus menanggapinya dengan tidak memakai perasaan. Mengerti? Zahwa berjinjit lalu mengecup secara kilat bibir pria di hadapannya yang selalu dengan tidak bosan-bosannya membuat Zahwa merasa berada di atas awang-awang dan kehabisan kata dengan segalanya yang ia ucapkan. Mengerti, Mas sayang? Mau ke toilet? Zahwa berbisik kepada Wirya yang ada di sebelahnya. Baru saja mereka duduk di tempat duduk bahkan belum sampai 1 menit setelah tadi berkendara selama setengah jam lamanya, mungkin karena rasa gugup yang semakin menekan dirinya, Zahwa tiba-tiba saja merasa didesak ingin buang air kecil. Wirya mengangguk. Aku antar. Enggak usah. Zahwa menahan tangan Wirya yang sudah ingin beranjak. Keluarga dan kerabat inti kedua belah pihak sudah duduk dan siap mengikuti jalannya pemberkatan pernikahan dan Zahwa menjadi tidak enak dan juga tak mau mendapatkan perhatian ketika pergi dengan Wirya. Aku sendiri saja. Sebenarnya Wirya ingin memprotes namun sudah terlebih dahulu beranjak sehingga dia mau tak mau tetap duduk diam meski tatapannya sedikit pun tidak beralih dari perempuan itu yang hanya dirinya seorang yang memenuhi kepala Wirya sekarang. Keadaan dan kondisi mentalnya yang begitu Wirya khawatirkan hingga dia tidak sempat memikirkan apapun selain kekasihnya itu. Wirya terguncang. Tatapan kacau Zahwa ketika dia menemukan perempuan itu setelah 1 jam lebih mencari-carinya malam itu bagaikan mimpi buruk bagi Wirya. Zahwa memang mencoba menutupinya namun sorot mata orang yang ia cinta entah kenapa Wirya bisa membacanya dengan jelas. Ketakutan dan keputusasaan nampak luar biasa besarnya dan itu hanya menghimpit dada Wirya dalam perasaan bersalah yang luar biasa besarnya. Kembali lagi pada Zahwa. Dia baru saja menyelesaikan urusan alamnya dan dia merasa sedikit lebih lega tak lagi merasa terdesak akan sesuatu. Dia kini mematut diri di hadapan cermin, bernapas lebih panjang dan menghembuskannya dengan kasar sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri yang berdebar sedikit terlalu cepat. Just be yourself, be confident, Zahwa, you can do it. Ujarnya menepuk pipi sendiri sambil menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan penuh tekad. Bak sebuah mantra untuk membuat dirinya yang diserang gugup terlalu banyak ini agar bisa lebih terkendali. Setelah merasa sedikit lebih baik, Zahwa mulai beranjak namun seseorang dengan gaun panjangnya yang nampak cantik luar biasa yang masuk ke area toilet dengan 2 orang temannya yang membantu memegangi gaunnya itu membuat langkah Zahwa terhenti. Bersamaan dengan Irna yang juga melakukan hal tersebut. Raut wajah Zahwa berubah kaku kembali ketika Irna menatapnya dengan sorot mata yang dingin. Lo tahu Zahwa? Gue sebenarnya sangat-sangat tidak suka akan kehadiran lo di antara keluarga gue. Membuat nama keluarga gue yang dihormati oleh banyak orang menjadi tercoreng begitu saja, ujar Irna emosi. Jika bukan karena keluarganya Bude yang paling berkuasa di antara anggota keluarga yang lain, gue bahkan bakalan akan langsung mendepak lo di hari pertama lo menginjakan kaki di villa keluarga kami. Irna berdecak dan Zahwa hanya terpaku kepada wanita itu, bahkan kedua teman yang ada di sisi Irna yang kini sedang menatapnya kebingungan sama sekali tidak Zahwa pedulikan. Ini hari pernikahan gue, hari paling spesial di hidup gue. Awas aja lo sampai menghancurkan acara impian gue ini. Kalau sampai lo melakukannya, lo emang beneran kayak sampah tidak berguna di keluarga gue. Itu adalah kalimat terakhir sekaligus kalimat paling menohok yang Zahwa dengar sehingga tekad yang tadi baru saja ia bangun hancur dalam sekejap. Zahwa tidak mengatakan apa-apa, ya memangnya Zahwa harus menjawab bagaimana. Terlebih, dirinya juga tidak ingin bertengkar dengan Irna yang menjadi bintang utama di dalam acara ini. Zahwa tidak mau membuat perasaannya menjadi lebih buruk lagi. Lama, Wirya memprotes setelah Zahwa sudah kembali duduk di sisinya. Merapikan riasan sebentar tadi, jawab Zahwa berbohong. Sudah cantik kok. Cantik sekali. Zahwa tidak menyahut apa-apa,
dia hanya mendelik kepada Wirya lalu menepuk tangannya sebagai teguran karena agaknya acara akan dimulai sebentar lagi. Seperti biasa, acara pernikahan selalu terasa sakral dan luar biasa menyentuh meski perasaan Zahwa agak berantakan karena ucapan Rena tadi. Zahwa selalu merinding ketika mendengar kedua mempelai mengucapkan janji di tengah altar di hadapan sana. Berjanji sehidup semati dalam suka maupun duka. Cek, janji pernikahan selalu terasa menakjubkan bagi Zahwa. Omong-omong. Semoga saja Zahwa bisa merasakan sendiri mengucapkan janji itu suatu hari nanti. Pengharapan itu semakin membesar setelah kemarin menghadiri acara pernikahan Bella. Kegembiraan segera datang ketika kedua mempelai berciuman setelah mengucapkan janji pernikahan yang itu artinya Irna dan suaminya sudah res menjadi pasangan suami istri. Setelah melewati beberapa rangkaian acara, pemberkatan hari ini selesai dan akan berlanjut kepada pesta nanti malam. Orang-orang mulai bubar dan Zahwa cukup bersyukur untuk acara yang kali ini Hanha benar-benar dihadiri oleh keluarga inti saja karena setidaknya, Zahwa belum menemukan langsung orang-orang yang ada di dalam ucapan peringatan Wirya sebelum mereka berangkat tadi. Kalimat penenang yang sejujurnya hanya semakin menambah ketegangan Zahwa saja meski perasaan itu tertutupi oleh rasa aman karena dirinya yakin bahwa Wirya akan menjadi tameng pelindung untuknya. Mau ke toilet lagi? Zahwa meringis setelah mengucapkan itu sekali lagi. Terlalu gugup, Zahwa tidak bisa menahan diri untuk buang air kecil lagi. Mas Wirya menunggu di mobil saja, aku enggak akan lama kok. Wirya menggeleng. Aku menunggu di sini saja, jawabnya yang mau tak mau Zahwa angguki karena sejujurnya dia menahan diri sejak tadi. Tidak enak pergi begitu saja di tengah acara sehingga harus menahan gelisah selama berpuluh-puluh menit. Zahwa agak berlari kecil, dan tidak seperti tadi toilet kosong ketika dirinya mendatanginya. Sekarang tempat itu berisi satu orang yang tengah merapikan rambutnya di depan cermin. Giana. Zahwa tersenyum kaku, ucapan Irna kembali terngiang di dalam kepala dan membuat perasaannya semakin tidak nyaman saja. Tante. Zahwa menyapa dan yang mengejutkannya Zahwa bisa melihat senyum samar yang tercetak di bibir wanita dengan rambutnya yang tersanggul rapi itu. Sebentar ya tante, aku mau pipis dulu. Tidak tahu juga mengapa Zahwa mengatakan itu yang pasti dia buru-buru masuk ke dalam bilik toilet lalu keluar dengan secepat yang dirinya bisa. Zahwa kepalang bahagia hanya karena senyuman dari Giana saja. Kamu mau minta lipstik? Kamu terlihat pucat. Hah. Zahwa refleks menyahut. Mau tante? Jawabnya tak sampai sedetik kemudian. Apapun kemauan Giana akan ia lakukan, apa saja agar bisa mengobrol dengan wanita itu lebih lama. Tak lagi ia ingat-ingat apa yang pernah wanita ini kemarin-kemarin begitu jahat ia lakukan kepadanya. Zahwa tak peduli, yang penting sekarang Giana bersikap lebih lunak kepadanya. Yang penting, Giana tersenyum kepadanya. Yang penting, Giana peduli. Karena sekarang wanita itu membantu memoleskan lipstik di bibir Zahwa. Dada Zahwa bergemuruh apalagi ketika wanita itu membantu merapikan rambutnya. Pakai style rambut yang begini saja nanti malam, terlihat bagus. Ini dia yang menjadi alasan Zahwa terlalu ingin datang ke acara pernikahan Irna. Karena Giana. Zahwa ingin menunjukkan diri di depan semua orang di hadapan wanita itu kalau dirinya ini bisa menjadi pasangan yang layak untuk Wirya. Bahwa dirinya adalah wanita yang pantas untuk Wirya. Dan mendengar ucapan itu tadi, gemuruh di dalam dada Zahwa hanya menggambarkan satu hal saja. Kebahagiaan. Baik tante, jawab Zahwa menahan getaran di dalam suaranya. Ya sudah, ayo kembali. Kebahagiaan Zahwa terasa sempurna ketika Giana mau berjalan di sisinya. Sungguh, benar-benar ingin menangis saja rasanya Zahwa sekarang. Apa memakai high heels membuatmu tidak nyaman? Nanti diganti saja. Oh enggak kok tante, enak saja kok. Kalau yang ini, Zahwa berbohong sebenarnya.
Dia terbiasa memakai sneakers kemana-mana, sepatu yang ujungnya runcing begini begitu menyiksa ketika memakainya. Tapi, jika dirinya tidak memakai sepatu yang jenis begitu, tinggi badannya akan terlihat jomplang dengan Wirya dan hal tersebut sangat tidak bagus terlihat jika mereka berdiri bersisian. Jangan terlalu memikirkan apapun, Zahwa. Nikmati saja acara hari ini. Itu adalah kalimat terakhir dari Giana sebelum wanita itu berjalan menjauh terlebih dahulu sedang Zahwa dibuat menahan napas karena ucapannya yang disuarakan dengan begitu lembut itu. Ada apa? Apa yang Mama lakukan kepadamu? Wirya mendekati Zahwa dengan cepat, dari kejauhan dia bisa melihat ibunya dan Zahwa yang berjalan bersisian, membuatnya terkejut namun juga tegang setengah mati. Melihat Zahwa yang tiba-tiba saja terpaku, Wirya mendatanginya dengan kekhawatiran yang semakin nyata. Bagaimana ini Mas? Kayaknya aku mau menangis deh. Zahwa mendongakkan kepala agar air matanya tidak terjatuh. Kenapa? Gat. Kalimat menyakitkan apalagi yang Mama ucapkan untuk kamu. Wirya mendesah frustrasi. Aku akan mendatangi Mam. Zahwa menggeleng, menyadari kalau Wirya menyalahartikan ucapannya. Tante baik sekali. Tante bersikap seperti dulu lagi denganku Mas Wirya. Cot. Senja menyambut, jingga langit dan juga laut tenang di belakang menjadi pemandangan menakjubkan acara pesta malam ini yang memang sengaja dilaksanakan secara outdoor. Seperti yang Wirya anti-anti, tamu undangan banyak datang. Ralat, terlalu banyak sekali hingga Zahwa tidak mengekspektasikannya menjadi semeriah dan semegah ini. Kenapa senyum-senyum sedari tadi? Zahwa menyenggol Wirya yang ada di sisinya, menahan senyum karena tidak bertanya pun Zahwa tahu jawabannya kenapa. Ekspresi cerah di wajah pria itu sekarang tentu sajalah atas pemberitahuan Zahwa tadi yang luar biasa membahagiakan bagi mereka. Hal sesederhana perlakuan baik dari orang tua adalah sesuatu yang luar biasa terasa menyentuhnya untuk pasangan yang berjuang mendapatkan restu seperti mereka. Tidak kok. Biasa saja. Wirya berkilah, gengsi memberitahu yang membuat Zahwa terkekeh pelan karena perbuatannya yang sok berwibawa itu. Are you okay? So. Oke, tapi gugup banget, banyak sekali yang menatap kita sedari tadi. Jawab Zahwa memilih tak lagi menyembunyikan apa yang ia rasakan. Tatapan Zahwa hanya tertuju ke depan saja, kepada pemandu. Acaranya yang sedang berbicara di tengah berlangsungnya acara. Merasa terlalu kaku untuk menatap kemana-mana. Itu karena kamu cantik saja. Mereka hanya terpesona, tidak usah dipedulikan. Zahwa tersenyum simpul, tahu sekali kalau Wirya mengucapkan itu hanya untuk membuatnya tidak terlalu gugup saja. Atau mungkin karena perasaan pria itu yang terlalu baik saja sekarang. Buktinya saja, dengan banyak sekali berbagai tatapan yang tertuju kepada mereka, ekspresi cerah di wajah Wirya malahan nampak bersinar alih-alih dia merasa terganggu. Melihat itu Zahwa merasa terenyuh, bahkan hanya karena perilaku baik Giana kepada Zahwa saja sudah membuatnya sebahagia itu dan sama sekali tidak mempedulikan tatapan banyak orang yang mayoritas tertuju tidak mengenakan kepada mereka berdua. Wirya benar-benar tak mempedulikan pendapat orang-orang rupanya, yang ia perjuangkan hanya restu dari Giana. Peduli setan dengan pendapat orang lain. Semua itu tergambar di wajahnya dan sudah seharusnya Zahwa berperilaku yang sama bukan? Melihat sikap Wirya yang begitu, Zahwa seperti mendapatkan suntikan kepercayaan diri. Acara berubah lebih santai, musik jazz mulai terputar. Orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk lalu berbaur dan Zahwa tahu, sekarang inilah waktunya dia menghadapi goncangan terbesar hari ini. Mengikuti Wirya berbincang dengan para kolega yang mendatanginya. Tatapan terkejut, ucapan ketidakmenyangkaan atau bahkan juga pandangan sebelah mata sudah Zahwa perkirakan jadilah dia tidak terlalu kaget lagi ketika merasakannya secara langsung. Hanya tersenyum tenang saja karena sudah seperti yang Wirya katakan, pria itu yang akan menjadi tameng untuk Zahwa.
Menjawabi semua pertanyaan orang-orang dengan tangan hangatnya yang tak pernah melepaskan tangan Zahwa dari genggaman. Wah, sekalinya keluar Wirya sudah dengan pasangan yang baru saja ya. Bertemu di mana nih? Kenapa kelihatan muda sekali? Baru saja bercerai, sudah menemukan wanita saja kamu Wirya. Pantas saja pernikahan kamu yang dulu tidak bertahan lama ya. Ternyata sudah ada yang baru. Berasal dari keluarga mana dia Wirya? Kok tidak pernah nampak di acara pertemuan dengan kolega bisnis? Nol. Ya, dasar ibu-ibu julid kurang ajar. Zahwa menyumpah di dalam hati. Kepo banget sih. Mulutnya penuh cabe. Banget bu, ya Tuhan. Karena tidak mungkin mengucapkan itu secara gamblang, Zahwa akhirnya menyuarakan kejengkelan dengan menggerutu luar biasa jengkel di dalam hati.